Bayangkan kita sedang berada di restoran, kemudian kita melihat daftar menu, dan kita berfokus untuk mereview harga dari menu tersebut. Untuk apa? Untuk mencari gambaran umum tentang rata-rata harga atau makanan termurah. Dalam statistik, analisis ini disebut analisis univariat, yakni teknik statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen. Fungsinya untuk menyederhanakan data agar karakteristik utamanya terlihat jelas atau dalam bentuk informasi yang berguna. Bentuk penyederhanaannya berupa ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus, dan juga ukuran penyebaran data yakni range, varian, dan standar deviasi. Data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian secara terpisah. Nah, kalau tadi pada analisis univariat hanya berfokus pada harganya saja atau hanya satu variabelnya saja, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis yang kedua, yaitu analisis bivariat. Analisis bivariat ini melangkah lebih jauh dengan menguji hubungan sebab dan akibat atau korelasi antara dua variabel. Seperti dalam study case yang terlihat, analisis bivariat membandingkan antara harga dan rasa untuk melihat apakah variabel independen tersebut memiliki pengaruhnya terhadap variabel dependen yang diteliti. Fungsi dari analisis bivariat sendiri yaitu mengidentifikasi pola data, menguji hipotesis, memprediksi hasil, dan menentukan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, analisis ini sering menggunakan teknik seperti korelasi, regresi, dan uji chi-square. Nah, setelah dijelaskan tentang analisis univariat yang hanya melihat satu variabel dan bivariat yang menganalisis korelasi dari dua variabel, selanjutnya aku bakal jelasin tentang analisis multivariat. Analisis ini bertujuan untuk membedah masalah secara menyeluruh dengan melibatkan lebih dari satu variabel dependen secara sekaligus. Analisis ini memungkinkan kita meneliti banyak variabel secara bersamaan. Contohnya, kalau kita lihat di video tadi, analisis multivariat bisa menilai kepuasan pelanggan yang tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kecepatan pelayanan sampai kebersihan resto tersebut. Dengan menggunakan metode seperti regresi berganda, analisis faktor atau cluster analysis, kita bisa mendapatkan fungsi dari metode ini, yaitu kita bisa menentukan faktor mana yang paling dominan atau model prediktor sekaligus mengontrol variabel pengganggu atau confounding demi mendapatkan gambaran murni tentang bagaimana sih gabungan berbagai faktor tersebut secara korelatif bisa menentukan hasil akhir.